Siap-siap nih lo. Orang gila. Ada orang gila. Orang gila. Orang gila. Sana, pergi. Kak, turun yuk. Yuk sama ini turun. Nanti kakak dilihat orang, nanti kakak diganggu sama orang. Bukan aku. Ria. Bukan. Enggak. Awas ya. Enggak. Sini kakak. Ya Allah. Kenapa dengan perah kakakku ya Allah? Ya Allah, apakah ini azab yang Kau berikan untuk ketiga saudaraku ya Allah? Kalau memang iya, maafkanlah segala dosanya ya Allah. Bapak meninggal. Pak, Bapak nggak boleh ngomong begitu, Pak. Bapak sudah tidak kuat. Bapak istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lagi, Pak. Bapak punya wasiat. Kalau Bapak mati, rumah ini bagi 3. Rina, Ade, dan Lia. Karena kalian sudah bersuami. Dan Ina, Ya, Pak. karena kamu belum bersuami, kamu mendapatkan rumah kosong yang dekat lapangan. Dan la ilaha illallah. Apa kamu berani tinggal di rumah ini sendiri? Berani, Mbak. Emangnya kenapa, Mbak? Kalau kamu nggak berani, untuk sementara kamu boleh tinggal di rumah Mbak dulu. Makasih, Mbak. Biar Rina tinggal di sini aja. Sesuai wasiat Bapak, maka hari ini aku akan membagikan warisan-warisan Bapak. Maaf, Mbak. Apa nggak lebih baik nanti aja, Mbak? Nah, sekarang aja. Lebih cepat kan lebih baik. Ini ada 2 map. 1 map berisi sertifikat rumah ini yang akan kita jual dan uangnya akan kita bagi bertiga. Dan 1 sertifikat lagi
adalah sertifikat rumah kosong yang di dekat lapangan. Dan sertifikat ini menjadi hak milik Ina. Tapi karena Ina belum menikah, jadi sertifikat ini biar Mbak yang pegang. Gimana, Ina? Gak apa-apa, Mbak. Mbak, kalau gitu saya izin dulu pulang ya, Mbak ya. Ina, Mbak dulu ya. Iya, Mbak. Mbak, aku juga sekalian mau pamit. Hati-hati ya. Hati ya. Iya, Mbak. Udah, nggak apa-apa, Nak. Kamu nggak sedih lagi. Untuk sementara kamu tinggal sama Mbak aja ya. Ina bisa bicara sebentar sama Mbak? Mau bicara apa sih, Nak? Sini kamu duduk. Mau bicara apa sih, Nak? Mas Indra, Mbak. Mas Indra nanti pengen datang ke rumah. Indra, pacar kamu itu? Iya, Mbak. Mas Indra punya niat untuk melamar Ina. Wah, bagus itu. Mbak setuju banget, Nak. Lagian kan si Indra itu anak orang kaya, Nak. Aduh, maaf Mbak, tapi Ina tidak melihat kekayaannya Mas Indra. Nak, kekayaan itu penting. Ngapain sih kamu nikah dengan orang yang nggak kaya? Apa keputusan kamu itu tidak terlalu cepat, Nak? Kamu sudah yakin dengan Indra? Ya, insya Allah, Mas. Alhamdulillah Ina sudah mengenal Mas Indra itu 2 tahun lebih. Jadi Ina rasa Ina sudah cukup siap. Ina permisi dulu mau ke kamar, mau istirahat. Ya, makasih ya, Mbak. Ini saat yang tepat. Setelah Ina menikah, aku akan mengambil rumah warisan. Saya nikahkan Indra bin Suherman dengan Ina binti Rojali dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sejumlah 5 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ina binti Rojali dengan mas kawin tersebut tunai. Sah? Sah.
Kalau kamu menjual dengan harga semahal itu, terus terang saya tidak mau. Kalau begitu, saya akan menggadaikan rumah saya aja, Pak. Oh, bagus, bagus, bagus. Berapa akan kamu gadaikan? 300 juta, Pak. 300 juta? 300 juta itu terlalu mahal. Bagaimana kalau 150 juta? Baik, Pak. Rumah itu sudah aku gadaikan. Tapi Mbak, rumah itu kan warisan untuk Ina. Udah deh, nggak usah ngomongin warisan. Kalau kita ngomongin warisan, itu nggak adil. Masa kita satu rumah bagi 3, sementara si Ina yang anak paling kecil, dia dapat satu rumah? Iya, lagian kan suaminya Ina anak orang kaya. Aku sudah menggadaikan sertifikat itu 100 juta. Dan uang itu akan kita bagi bertiga. Kalian akan mendapatkan 30 juta satu orangnya. Sedangkan aku, karena aku anak yang paling tua, aku akan mendapatkan 40 juta. Tapi Mbak... Dan setiap bulan kita harus membayar hutang kita dengan bunga 10%. Dan kalau kita punya uang, sertifikat itu bisa kita ambil lagi. Ini Mas kopinya. Mas berapa? Makasih sayang. Enak kopinya, Mas? Enak. Mas, sebenarnya saya punya keinginan yang nggak pernah saya sampaikan sama Mas. Keinginan apa sayang? Alhamdulillah saya punya warisan rumah kosong dari Bapak. Dan rencananya, Mas, saya pengen rumah itu saya jadikan tempat pengajian. Yang ngajar siapa? Kamu? Iya, Mas. Tapi nanti juga akan ada bantuan dari tim pengajar yang lainnya. Ya, itu pun kalau Mas mengizinkan. Saya menyetujuinya, sayang. Aku selalu mendukung niat baik kamu. Kapan kita wujudkan? Insya Allah secepatnya, Mas. Loh, Mas? Kok dia masukin barang-barang ke rumah kita? Cepet-cepet. Oke. Iya, Bos. Permisi, saya mau tanya. Siapa menyuruh Anda masukkan barang-barang ini ke rumah istri saya? Ya bos saya dong. Ini rumah saya. Rumah warisan dari bapak saya. Kalau situ mau protes, langsung ke bos saya. Bos kamu siapa? Pemilik pabrik tembakau. Pak Joyo namanya. Ada apa? Maaf, Pak. Saya mau nanya. Kenapa Bapak menyuruh orang-orang Bapak memasukkan barang-barang ke rumah saya, Pak? Apa? Rumah kamu? Apa saya tidak salah dengar? Pak, itu rumah saya. Warisan dari Bapak saya, Pak. Rumah itu sekarang sudah menjadi milik saya. Tidak bisa, Pak. Bapak tidak bisa mengambil alih rumah itu begitu saja. Saya bisa tuntut Bapak melalui jalur hukum. Karena Bapak telah merampas hak kami. Sertifikat rumah itu sudah ada pada saya. Kakak kamu Rina yang menggadaikannya pada saya. Mbak Rina? Rumah itu digadaikan 150 juta. Jika dalam waktu 1 tahun dia tidak bisa membayar, maka rumah itu menjadi milik saya. Tapi Pak... Nah, sudah. Tega-teganya Mbak Rina, Mas. Enggak, belum tentu benar. Ayo kita tanya langsung Mbak Rina ya. Assalamualaikum. Mbak, saya mau nanya, Mbak. Mbak, nggak bisa. Aku buru-buru mau pergi. Tapi Mbak, apa Mbak yang menggadaikan rumah ke Pak Joyo, Mbak? Mbak! Iya, puas kamu. Astagfirullahaladzim. Mas, Mbak kan tahu itu warisan Bapak untuk saya. Aku, Adek, dan Lia nggak punya uang.
Lagian salah sendiri kenapa Bapak bagi warisan yang nggak adil. Kenapa kamu yang dapat banyak harta sedangkan kamu ini kan anak paling kecil? Ya Allah, Mbak. Rencana saya rumah itu akan saya jadikan tempat pengajian. Ya udah kalau kamu mau rumah itu, tebus aja sendiri sertifikatnya. Gampang kan? Ikhlasan aja ya. Gimana saya bisa ikhlas, Mas? Mbak Rina telah menjual hak saya, warisan Bapak untuk saya, Mas. Udah. Mas janji, Mas akan tebus rumah itu. Iya, Mas. Ini, Apa ini, Mas? lihat aja sendiri. Ya Allah, Mas. Ini kan sertifikat rumah saya. Saya menebusnya. Makasih ya, Mas. Karena niat kamu yang sangat mulia untuk membuat pengajian di rumah itu harus segera kita wujudkan, sayang. Makasih ya, Mas. Semoga Allah membalas semua kebaikan kamu, Mas. Amin. Alhamdulillah ya, Mas. Akhirnya cita-cita saya terwujud juga. Semuanya karena kamu. Bukan karena aku. Tapi Allah akan mengabulkan setiap permintaan hambanya kalau niatnya tuh baik. Ina! Rumah ini sekarang bukan milik kamu. Tapi sekarang tempat dan tanah warisan ini adalah milik Pak Joyo. Maaf, Mbak. Tapi tempat ini sudah menjadi milik saya kembali. Ina, kamu jangan kurang ajar ya. Jangan mempermalukan keluarga. Saya tidak pernah mempermalukan keluarga, Mbak. Tapi tempat ini sudah ditebus oleh suami saya. Suami kamu sudah menebus sertifikat itu? Iya, Mbak. Sertifikat itu telah saya tebus dari Pak Joyo. Tempat dan tanah warisan ini telah sah menjadi milik Ina. Dan rencananya akan kami jadikan tempat pengajian. Ina, kamu tidak boleh menjadikan tempat ini tempat pengajian. Kalau tidak, tempat ini akan saya hancurkan. Mbak Rina. Mbak Rina. Mbak. Kenapa Mbak Rina bersikap seperti itu ya, Mas? Sabar ya, sayang. Ada apa sih, Ma? Kok gelisah? Gimana aku nggak gelisah, Mas? Ina sudah menebus rumah itu. Seharusnya Mama seneng dong. Berarti kita nggak usah mengembalikan uang pinjaman itu. Iya, Mas. Tapi kita nggak bakalan dapat sisa uang yang 150 juta dari Pak Joyo, Mas. Loh, itu kan hak dia, Ma. Itu kan warisan dari Bapak. Gimana sih? Mas. Mas diem ya. Nggak usah banyak ngomong. Kalau cuma ngandalin gaji emas, nggak bakalan cukup. Seminggu aja udah habis. Kalau aku nggak merengek sama Bapak, kebutuhan hidup kita nggak bakalan cukup, Mas. Tapi, Ma... Udah. Mas jangan campuri urusan keluargaku. Bukannya kebantuin kok malah ngerecokin. Alhamdulillah atas dukungan Pak Haji dan juga Bu Lurah, akhirnya tempat pengajian ini bisa terwujud juga, Pak. Alhamdulillah.
Dan saya juga berharap mudah-mudahan tempat pengajian ini bisa bermanfaat bagi warga dan juga lebih mempererat tali silaturahmi kita. Subhanallah. Ya. Dan juga Pak, Bu, perlu saya sampaikan, nanti di sini akan ada 3 guru pengajar. Dan salah satunya adalah saya sendiri. Bagaimana menurut Pak Haji? Bagus sekali. Mudah-mudahan dengan adanya tempat pengajian ini bisa bermanfaat bagi warga sekalian. Amin, insya Allah, Pak. Kurang ajar. Rumah pengajian itu harus dihancurkan. Kemana sih kamu, Pak? Lama banget sih datangnya. Maaf Mbak, tadi itu. Udah deh, sebanyak ngomong. Sekarang kalian dengar ya. Ina sudah merebut rumah itu. Merebut rumah? Iya. Sertifikat itu sudah ditebus oleh Ina. Ini berarti peluang kita untuk mendapatkan sertifikat itu dan rumah itu akan kita jual. Caranya gimana, Mbak? Senjata satu-satunya untuk merebut rumah itu kembali adalah dengan cara mengadu domba. Kita hasut warga untuk membenci Ina dan kita bilang sama warga kalau tempat pengajian itu adalah tempat yang nggak benar. Tapi Mbak, apa itu nggak terlalu membahayakan Ina? Membahayakan gimana maksud kamu? Maksud Lia Mbak, kalau sampai warga tahu, terus warga marah mengamuk, gimana? Dia bisa mencelakai Ina kan Mbak? Iya Mbak. Ya memang itu yang kita inginkan. Tapi Mbak, kita kan cuma menginginkan rumah aja, bukan untuk mencelakai Ina. Dengar ya. Ina harus kita singkirkan supaya dia nggak bisa merebut rumah itu kembali. Adik, tugas kamu adalah menghasut warga. Sebarkan fitnah ke seluruh warga. Baik, Mbak. Dan kamu, Lia, kamu bayar pemuda-pemuda kampung untuk melempari rumah itu. Tapi kalau... udah! Laksanakan aja apa yang aku perintahkan. Atau kalian nggak mau mendapatkan uang bagian dari rumah itu. Udah cepat laksanain. Iya Mbak. Iya Mbak, dilaksanain. Assalamualaikum, Mas. Salam. Gimana pengajiannya? Ya, alhamdulillah sih, Mas. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan ada kabar bagus loh. Tanggapan masyarakat itu semuanya baik, Mas. Alhamdulillah. Berarti kamu harus menambah tenaga pengajar lagi. Saya rasa belum terlalu perlu kok, Mas. Kamu yakin? Insya Allah yakin. Assalamualaikum, Bang Indra. Bang, gawat Bang. Tenang Wan, tenang. Kenapa? Gawat Mbak, tempat pengajian diacak-acak para pemuda Bang. Maksud kamu apa? Ada beberapa pemuda datang dan mengacak-acak pengajian, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tapi tadi begitu saya tinggal nggak ada apa-apa kok. Iya, Mbak. Kejadiannya setelah pengajian selesai, mereka datang dan langsung menghancurkan tempat pengajian, Mbak. Barusan ini? Iya, Bang. Mas kita harus ke sana, Mas. Yuk. Kamu yakin nggak tahu? Tahu, Bang. Tahu siapa yang ngancur, Bang? Mas! Kesini, Mas! Ya Allah, siapa yang tega ngelakuin ini semua?
Kami sudah melaksanakan pekerjaan kami. Sekarang kami minta bayarannya. Ini uangnya. Tapi ingat, kalian harus tutup mulut. Baik, Mbak. Dan satu lagi, kalian harus siap kapanpun kami butuhkan. Kami siap jika kami dibutuhkan. Mbak, mereka berhasil ya menghancurkan tempat ibadah itu? Yang benar, Bu. Tepungnya 2 kilo, Pak. Masa sih Bapak nggak percaya? Jadi, rumah pengajian itu bukan miliknya Ina. Terus miliknya siapa dong? Sebenarnya itu memang rumah kakaknya. Itu kan warisan dari bapaknya sebelum meninggal. Ya jadi rumah kakaknya. Jadi, Ina itu telah mengambil warisan rumah dari kakaknya. Pantas aja kakaknya marah. Masya Allah, kalau begitu hatinya Ina jelek sekali ya, Pak. Waalaikumsalam. Ini adek nih, kalau nggak percaya tanya aja. Apa benar rumah pengajian itu bukan miliknya Ina? Iya sih, sebenarnya Ina itu merebut rumah kami, terus dijadiin tempat pengajian. Tapi sebenarnya itu sarang narkoba loh. Apa? Sarang narkoba. Sarang narkoba. Jadi nih Bu ya, tiap malam orang kota datang ke tempat itu untuk jual beli narkoba. Ya makanya Ina itu udah lama jual beli narkoba, makanya dia hamil duluan sebelum menikah. Astagfirullahaladzim, berarti dia ngandung anak haram? Iya, tadinya sih hamil, tapi udah digugurin. Bagus, sekarang orang-orang kampung akan membenci Ina, kemudian akan mengusirnya keluar. Kapan kejadian, Wan? Tadi siang, Bang. Kenapa kau baru ngomong sekarang? Tadi saya mau buru-buru ke sini, tapi saya ada kerjaan, Bang. Kamu nggak bohong kan, Wan? Demi Allah, Bang. Demi Allah, saya nggak bohong. Bahkan Mbak Ade juga bilang, katanya Bang Indra dan Mbak Ina menikah karena Mbak Ina hamil duluan. Astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa dibiarkan. Saya harus sama Mbak Ade. Saya nggak bisa difitnah seperti ini. Mas, udahlah Mas. Gak usah diperpanjang lagi. Anggap aja kita tidak pernah mendengar berita ini, Mas. Ya. Nggak bisa. Apa kata orang desa nanti? Kita sudah difitnah sama Mbak Ade. Satu lagi, Bang. Mbak Ade juga bilang, katanya tempat pengajian itu juga tempat jual beli narkoba. Bisa dibiarin. Mas, kamu mau kemana, Mas? Kamu tenang aja. Mas. Duh, Mbak, gimana, Mbak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi, Mbak. Udah, kamu pulang aja, enggak apa-apa. Iya, ya. Assalamualaikum, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kakak hamba, ya Allah. Mbak, semua orang udah terhasut. Dan mereka percaya kalau Ina dan Indra bandar narkoba. Bagus. Dan sekarang kita tinggal menjalankan rencana kita yang kedua. Rencana kedua gimana, Mbak? Kita akan bayar orang untuk menjadi provokator dan kita akan suruh provokator itu untuk mengusir Indra dan Ina keluar dari kampung kita ini. Saya tidak akan keluar dari kampung ini. Cepat kamu keluar dari rumahku! Mbak, apa salah kami, Mbak? Mbak selalu menjelekkan saya dan Ina di depan orang-orang desa. Saya selalu difitnah sama Mbak. Ajar kamu! Hei! Kamu mau apa istri saya? Hah? Pergi kamu dari rumah saya! Pergi! Astagfirullah! Mas kamu kenapa, Mas? Hah? Kenapa? Ya Allah, Mas, kamu kenapa? Maafkan saya, Mas. Ini
semua salah saya. Bukan salah kamu, sayang. Kamu gak salah apa-apa. Kalau saja kamu tidak menikahi saya, sudah pasti kamu tidak akan menerima perlakuan buruk seperti ini, Mas. Kamu jangan menyalahkan pernikahan kita ya. Ini cobaan buat kita. Kita harus tabah menghadapinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Loh, kok belum pada mulai mengaji? Hah? Kenapa? Bu Syarifah sudah tidak mau mengajar lagi, Bu. Ibu Syarifah tidak mau mengaji lagi? Iya, Bu Zakiyah juga tidak mau mengajar lagi. Katanya sih takut. Takut? Jangan-jangan ada yang menteror. Bu, kalau tidak ada yang mengajar kita ngaji, kita pulang aja ya, Bu. Nggak boleh begitu dong, sayang. Kan masih ada ibu. Biar ibu yang menggantikan ya. Sekarang sebelum kita mulai mengaji, kita baca Al-Fatihah sama-sama dulu ya. Yuk, kita baca sama-sama yuk. Yuk, dimulai. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Sebentar, anak. Itu pasti mereka, Bu. Betul, pasti dia pelakunya, Bu. Anak-anak, kamu nggak boleh seuzon. Siapa lagi kalau bukan mereka yang lemparin batu? Gak boleh seuzon, ibu bilang. Berprasangka buruk itu dilarang sama Allah. Dosa. Kita belum ada bukti. Mendingan sekarang kita kembali mengaji ya. Yuk, masuk. Masuk. Sebentar lagi kalian akan diusir dari kampung ini. Dan rumah itu akan menjadi milikku. Ya, Ina memang adik kandung saya. Tapi kalau perbuatannya itu salah dan juga dia memalukan desa ini apalagi agama, saya sebagai kakaknya, saya ridho, saya rela dia pergi dari kampung kita ini. Kalau masalah narkoba, kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Tetapi ini masalah agama. Dia telah mengadakan rumah pengajian yang sesungguhnya dalamnya adalah sarang narkoba. Lebih baik kita usir aja dia. Kita usir. Tapi sebelum kita usir dia dari kampung kita ini, lebih baik kita hancurkan dulu tempat narkoba itu. Itu sarangnya. Ya udah, mari. Ayo, Bang, Bang Indra. Bang. Kenapa, Wan? Gawat, Bang. Mbak Ade dan orang-orang mau ke tempat pengajian. Mau apa mereka? Mereka semua mau ngancurin tempat pengajian. Astagfirullahaladzim. Tolong berhenti! Bohong! Gak ada sarang narkoba! Itu fitnah! Tapi saya kakaknya Ina. Saya tahu. Dan saya buktinya kalau rumah ini emang tempat narkoba.
Tunggu, kita nggak boleh membakar tempat ini sekarang. Karena nanti akan mengacaukan kampung kita. Lebih baik sekarang, yang penting kalian usir aja 2 orang ini dari kampung kita. Karena Masya Allah. Bukan begini cara menyelesaikan masalah. Pak Haji, mereka ini adalah pengedar narkoba yang menyamar jadi guru mengaji, Pak Haji. Jangan sembarangan menuduh tanpa ada bukti. Udah, kita jangan dengarkan apa kata Pak Haji. Lebih baik kita bakar aja, usir. Tunggu. Saya minta kalian tidak bertindak gegabah. Semua akan saya selesaikan. Kalian bubar. Saya akan bertanggung jawab. Engkaulah yang maha mengetahui segala kebenaran. Tunjukkanlah hamba-Mu ini ke jalan yang benar, ya Allah. Jalan yang Kau ridhoi. Dan jauhkanlah hamba dari jalan yang Kau sesat. Ya Allah, ya Tuhanku, yang maha kasih, yang maha penyayang. Berilah kami kekuatan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan ini, ya Allah. Dan terangilah hati hamba, ya Allah. Kabulkanlah segala doa hamba. Amin, ya Rabbal Alamin. Kenapa kau tega menzolimi adikmu sendiri? Bukankah kau sudah mendapat bagian dari aku? Sementara rumah yang dijadikan tempat ibadah oleh adikmu Ina, malah kau hancurkan. Kau benar-benar tidak bisa memegang amanah. Kenapa? 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 Ma, kenapa kamu, Ma? Ma, kenapa kamu? Bukan aku. Kenapa? Kamu Kenapa kamu? Kenapa kamu, Ma? Mama, tunggu, Ma. Mama. Ma. Istri Bapak kenapa? Aduh, Pak Haji, tolongin saya. Saya nggak tahu tiba-tiba istri saya tuh aneh. Masya Allah. Aduh, tolongin Pak Haji. Itu kan Bu Rina, Pak. Iya ya, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa seperti orang gila gitu ya, Pak?
Masya Allah. Istighfar, Kak. Paji, apakah ini azab Allah karena kakak-kakak saya telah menzolimi tempat pengajian, Paji? Saya tidak mengerti. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka.